Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hidup karena kasih karunia Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya hidup karena kasih karunia Tuhan Yesus. Tidak ada dari setiap kita yang dapat berani mengatakan, oh ini karena saya, oh karena saya pintar, oh karena saya kuat, oh karena saya kaya. No. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita nggak akan ada sebagaimana kita ada pagi hari ini, saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. By the way, nanti malam jam 7 malam saya akan mengadakan ibadah khusus wanita secara online, tetapi hanya memakai satu platform, yakni Zoom. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa Zoom? Agar saya bisa melihat setiap umat Tuhan di berbagai-bagai kota, di berbagai-bagai negara, ya kan, dan kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi khusus wanita-wanita, nanti malam saya membuka ibadah online khusus wanita yang saya beri tema wanita yang dipakai Tuhan. Karena saya percaya ada hal-hal yang dahsyat terjadi di akhir zaman ini. Tuhan mau pakai wanita-wanitanya Kristus. Bukan berarti pria nggak bisa dipakai oleh Tuhan, ya kan? Karena wanita adalah penolong. Berarti wanita itu lebih kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu agar setiap kaum wanita, ya kan, bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat melalui Zoom. Untuk setiap wanita-wanita yang rindu untuk bergabung, saudara bisa DM saya baik lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok ini pribadi, sehingga saya bisa kirimkan linknya buat setiap wanita-wanita yang khusus untuk mengikuti ibadah wanita sebentar malam, ya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam pembahasan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang 30, ya. Keluaran pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita sudah belajar dari Keluaran pasalnya yang ke-29 beberapa hari yang lalu tentang bagaimana Tuhan memakai Musa untuk mempersiapkan Harun dan anak-anaknya, keturunan-keturunan imam ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi imam kudusnya Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan. Mau sebelum pembahasan tentang pakaian imam, baru akhirnya imam, ada namanya perkakas-perkakas yang sudah dipersiapkan untuk ada di kemah suci. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat Keluaran pasal 30 ini. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran pasal 30 ayat pertama sampai dengan ayat 10. Haruslah kau buat mezbah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk sampaikan, untuk lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka Tuhan suruh membuat kemah suci. Kita sudah bahas beberapa hari yang lalu. Mulai dari kemah sucinya, mulai dari bahan-bahannya, terus apa yang menjadi ornamen-ornamen yang ada di dalamnya, perkakas-perkakas yang ada dalam kemah suci, bahkan sampai pakaian untuk imam, apa yang harus dilakukan oleh seorang imam, baik untuk Harun dan anak-anaknya, itu sudah disampaikan. Tetapi ketika pembahasan tentang Imam Harun ini sudah selesai, tiba-tiba Tuhan ngajak lagi Musa untuk mengerti satu hal, yaitu tentang persembahan atau mezbah pembakaran ukupan, saudara. Berbeda dengan mezbah pembakaran korban, ya kan? Korban persembahan, korban bakaran, itu berbeda dengan ukupan ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, kita lihat dulu ayatnya, ya. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi kotak, ya. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni,
bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya. Haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salut dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu. Perhatikan, ini letak tempat di mana tempat pembakaran ukupan untuk ditaruh ya. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Jadi tempat di mana Tuhan akan hadir, di situ harus ada yang namanya mezbah pembakaran ukupan. Tujuannya apa? Kita lihat selanjutnya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Lihat, tiap-tiap pagi haruslah, apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakar. Jadi tiap pagi Harun ketika membersihkan menorah gitu kan, baik mengangkat sumbunya atau membakarnya, itu harus membakar korban ukupan. Sehingga uapnya itu, asapnya itu dihirup sama Tuhan, dinikmati oleh Tuhan sebagai wangi-wangian, saudaraku. Lihat ya, ayat 8. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, baik pagi maupun senja, sore, itu harus selalu ada. Haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi setiap pagi, setiap sore Harun harus membakar ukupan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang wangi-wangiannya menyenangkan hati Tuhan. Di atas mezbah itu jangan kamu mempersembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran, karena tempatnya sudah ada, saudaraku. Korban bakaran berbeda dengan ukupan ini tempatnya ya. Korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan, jangan kamu curahkan di tempat ukupan ini. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus di hadapan Tuhan. Saudara, ini penting. Kenapa? Karena tempat atau mezbah pembakaran ukupan ini ditaruh, diletak dekat tutup pendamaian. Mengingatkan bahwa setiap kita, setiap umat yang sudah diselamatkan, ini adalah gambaran dari kedatangan Kristus yang menyelamatkan setiap kita. Saudara dan saya, kita adalah korban ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang begini, saudara. Coba lihat ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 15. Saya lihat dalam perjanjian barunya. 2 Korintus 2 ayat 15 bilang begini. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum bagi Kristus. Bau yang menyenangkan hati Tuhan. Ukupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah bau yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita adalah bau-bauan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilihat Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi bayangkan kalau ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus yang tidak lagi bisa menjadi bau yang harum bagi Tuhan, bau yang memuliakan nama Tuhan, udah gak bisa lagi. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi memiliki hidup yang menjadi harum untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yes. Ini kerinduan Tuhan.
agar harumnya itu bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, kalau kita naik bis, ya kan, naik kendaraan umum, terus tiba-tiba ada bau nggak enak, baik bau ketek, iya kan, atau bau kentut, itu kita pasti akan cari sumber bau di mana nih, nggak enak banget nih, muka juga jadi berubah. Kenapa? Karena bau busuk yang kita hirup. Berbeda ketika kita lihat ada orang atau lewat selintas di depan kita, wanginya, parfumnya enak banget ya. Muka juga senyum, saudara. Kenapa? Karena harum. Bau yang harum itu menyenangkan. Dan tahukah saudara, kita ini adalah bau yang harum bagi Kristus. Yang harusnya hidup kita ini memancarkan keharuman Kristus melalui hidup saudara dan saya. Efesus 5 ayat 2 bilang begini. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara dan saya, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia karena Dia telah memberikan korban yang harum bagi Allah, maka kita kembali lagi harus menjadi persembahan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya penting buat setiap kita agar kita menyadari di tengah-tengah kehidupan keseharian kita menjadi anak-anak Tuhan, orang tuh melihat. Sama-sama bilang sama saya, orang melihat hidup saya. Amin. Orang melihat hidup saudara dan saya. Dia lihat apa sih yang dilakukan oleh orang-orang percaya, apa sih yang dilakukan orang-orang Kristen. Kita tuh sama seperti hidup dalam akuarium yang dilihat, saudaraku, disorot. Karena itu pastikan setiap kehidupan kita boleh menjadi harum, menjadi perbuatan-perbuatan kita itu bisa menjadi sesuatu yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya pelajari ada beberapa hal kapan hidup kita bisa menjadi persembahan yang harum bagi Allah. Ya, saya berharap setiap kita belajar untuk melakukannya karena hidup ini adalah hidup yang dipercayakan Tuhan buat saudara dan saya untuk kita jalankan dalam keseharian kita. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, Tuhan Yesus katakan. Nah, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Yang pertama jelas, orang bisa harum ketika dia bersih. Iya kan? Kalau orang ini sering mandi, minimal dia pasti harum. Terlepas apa jenis sabunnya, pasti harum. Asalkan dia bersih. Berbeda dengan orang yang gak pernah mandi, saudara. Orang yang gak bersih, dia gak akan memancarkan keharuman. Jadi yang pertama, kapan kita bisa memancarkan keharuman Allah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama? Yang pertama, tentu ketika kita hidup bersih. Maksudnya apa hidup bersih? Suatu kali Tuhan Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya. Coba lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini. Kamu, bilang ke murid-muridnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tahukah saudara yang membuat hidup saudara dan saya bersih sehingga akhirnya memancarkan keharuman? Itu firman. Ketik di kolom komentar, saya bersih karena firman Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya bersih karena firman Tuhan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita terus merenungkan firman, apa yang kotor itu keluar. Sehingga hidup kita itu menjadi bersih. Memang konteksnya saat itu bicara Yesus tentang anggur. Pohon anggur. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Ranting yang tidak berbuah dipotong, tetapi ranting yang berbuah dibersihkan. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan.
Jadi yang membersihkan kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, agar kita bisa menghasilkan buah, itu firman. Makanya pemazmur juga pernah katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu diterangi langkah kakinya, saudara. Saya ingat betul suatu kali saya pelayanan di pedalaman, tidak ada lampu, saudaraku, hanya pakai patromak, ya kan? Itu kalau kita lagi jalan menuju tempat pelayanan itu kita bawa senter, karena gelap, nggak ada penerangan jalan, nggak ada, hanya rumah-rumah dengan pakai patromak kecil gitu. Itu kalau kita nggak pakai senter, either nyebur got atau jurang aja, atau kepleset, atau nggak tahu ada apa di depan kita, mungkin ada kotoran hewan kali. Ada banyak jenis yang kita nggak tahu di depan kita ada apa. Tetapi ketika kita menerangi langkah kaki kita tahu apa yang akan kita lewati gitu. Setiap langkah kita itu kita tahu, saya akan memijak apa, saya akan menaruh langkah kaki kayak saya di mana. Itu kita tahu kenapa? Karena ada senter atau ada alat yang menerangi, ada cahaya yang menerangi. Sama firman Tuhan itu menerangi hidup saudara dan saya. Bayangkan orang yang gak pernah lagi membaca firman Tuhan tapi ngaku orang Kristen, ngaku pengikut Yesus tapi gak pernah baca Alkitab, itu dipertanyakan. Apa yang mau diterangi hidupnya? Pakai apa dia terangi? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ya, orang yang tertanam dalam firman hidupnya dibersihkan. Orang yang tertanam dalam firman, dia akan diterangi setiap langkah hidupnya supaya dia tidak salah dalam berjalan, ya. Jadi yang pertama, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Ketika hidup kita bersih. Kapan hidup kita bersih? Ketika kita merenungkan firman. Setiap kali kita membaca firman, kita jadi tahu, oh ternyata saya mesti lakukan ini, oh ternyata saya mesti buat ini. Oh saya nggak boleh kepahitan karena pembalasan adalah milik Tuhan. Kita tahu dari firman semua itu. Kita tahu dari firman. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk ayo setiap hari sebelum engkau memulai segala sesuatu, duduk diam di kaki Tuhan. Baca Alkitab, biar cuma 1-2 ayat, yang penting ada yang kau dapati, ada rema yang kau dapati. Karena janji firman Tuhan jelas. Selama engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan kau akan beruntung. Ya. Yang kedua, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Ketika kita waspada terhadap hati kita. Jadi yang pertama, ketika kita hidup bersih. Bagaimana caranya bersih? Firman yang membersihkan hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi persembahan yang harum atau memuliakan nama Tuhan? Ketika kita waspada terhadap hati kita, saudara. Satu kali Yesus bilang begini. Dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Matius 15 ayat 18 dan 19, Yesus bilang begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan, kata Yesus, tetapi apa yang keluar. Kenapa? Ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Jadi orang yang gak bisa menjaga hatinya gak akan bisa membawa hidupnya sebagai persembahan yang harum. Kenapa? Karena baunya bau sampah, bau busuk. Dari hatinya udah jahat, saudara. Dari hatinya udah busuk. Dari hatinya udah penuh luka. Jadi apa yang keluar itu terlihat. Orang yang suka ngomongin orang sakit hati. Karena dia adalah korban orang yang suka ngegosip. Atau dia ada di lingkungan orang-orang yang suka bergosip. Sehingga akhirnya jadi sama seperti itu. Orang-orang yang hatinya tersakiti akan cenderung menyakiti. Kenapa? Karena dia menyimpan sakit. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang pagi hari saya layani di dalam nama Tuhan Yesus, hatinya dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, amin. Amin, saudara. Ya. Jadi yang kedua, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Ketika kita waspada terhadap hati kita.
Yang perlu engkau jaga hati. Karena Tuhan lihat hati saudara. Ketika hatimu berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan membawa engkau masuk dalam satu rencana yang besar. Masuk dalam rencana yang besar. Hati harus dijaga. Karena dari hati timbul apa yang jahat. Juga sebaliknya dari hati bisa timbul apa yang baik. Semua dimulai dari hati. Caranya bagaimana menjaga hati? Bawa hidupmu kepada Tuhan. Orang menyakitimu, orang mau mengatakan hal-hal yang membuat engkau sakit hati, engkau tidak akan meresponi dan engkau taruh di dalam hatimu. Karena itu engkau sedang mengambil sampah di luar dan engkau taruh dalam hidupmu. Tapi jangan sampai sampah yang dari luar itu masuk dalam hidupmu. Justru kita yang harus mengeluarkan sampah dari luar. Bukan sebaliknya, sampah-sampah di luar kita kumpulin di hati. Akhirnya hidupmu tidak lagi menjadi harum, tapi berbau busuk. Karena apa yang kau simpan, engkau bawa keluar. Dan orang lain akan menerima bau-bau yang engkau buat. Karena engkau simpan sampah. Sama saudara kasih dalam Tuhan. Kalau orang simpan kepahitan, orang simpan kecewa, orang simpan sakit hati, itu yang akan dia bawa kepada orang-orang lain. Dia sakit hatinya sama si A, dia bagikan itu imbasnya kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Karena memang dasarnya apa? Luka hatinya. Saya berdoa sehingga umat Tuhan yang pagi hari mengikuti doa pagi, semua hatinya dipulihkan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus jamah hati saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus pulihkan hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Yang pertama, hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah ketika hidup kita bersih. Bagaimana caranya hidup kita bersih? Firman yang membersihkan. Yang kedua, bagaimana hidup kita bisa menjadi persembahan yang harum bagi Allah ketika kita waspada terhadap hati kita. Pusat hidup kita hati. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sana terpancar kehidupan. Jangan simpan lagi dendam. Buang itu. Jangan simpan lagi iri hati. Jangan simpan lagi kecewa. Itu hanya jadi sampah dalam hati dan hidupmu. Apa yang orang buat yang menyakiti hatimu, jangan kau simpan di dalam. Engkau sedang menyimpan sampah dalam hidupmu. Engkau ambil sampah di luar, engkau simpan dalam rumahmu. Rumahmu akan berbau busuk. Justru yang harus kau lakukan adalah keluarkan sampah itu. Keluarkan sampah itu. Buang sampah itu. Sehingga rumahmu tidak lagi berbau busuk. Sama dalam hidup kita. Kalau ada orang menyakiti kita, orang ngecewain kita, orang mengkhianati kita, lalu kita simpan, kita pendam dalam hati. Sama aja seperti apa yang kau lakukan, kau taruh sampah dalam hatimu. Dan sampah itu engkau bawa ke keluargamu, ke tempat engkau bekerja, sehingga orang di sekelilingmu akan menjadi gak nyaman dengan keberadaanmu. Kenapa? Karena engkau berbau busuk. Tidak lagi menjadi bau yang harum. Ya. Yang ketiga, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Yang ketiga, ketika hidup kita berguna bagi orang lain. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berguna. Ketik di kolom komentar, saya harus berguna bagi orang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita harus berguna. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, saling bertolong-tolongan engkau menanggung bebanmu, sebab itulah panggilan kita. Ya, Matius 5 ayat 16 bilang begini. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya, Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lihat, kalau terang kita bercahaya di depan orang, kita bisa menerangi orang lain. Berguna bagi orang lain. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dampaknya apa? Mereka memuliakan Bapa di sorga. Hidupmu menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu pastikan hidup kita mesti berguna buat orang. Sekecil apapun yang bisa engkau lakukan buat orang lain. Dan kalau orang lain merasa diberkati, engkau sudah jadi berguna buat mereka. Ya, selalu saya bilang untuk menjadi berguna buat orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain, tidak hanya bicara tentang finansial, tidak hanya bicara tentang harta, saudaraku. Rasul Paulus juga pernah buat sesuatu tanpa uang kepada seorang yang minta-minta di gerbang indah bait Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Rasul Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Kita mendoakan orang lain, menjadi berkat buat orang lain.
kita membuat orang untuk bangkit dari keterpurukan, kita jadi berkat buat orang lain. Engkau share sesuatu di Facebookmu, di Instagrammu, di sosial mediamu, dan ada orang-orang di luar sana yang diberkati, engkau sudah jadi berkat buat orang lain. Banyak hal yang bisa kita buat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak lakukan itu? Ya. Jadi yang ketiga, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Ketiga, ketika hidup kita berguna buat orang lain. Yang keempat, yang terakhir, kapan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Dalam Yeremia 2 ayat 21. Yeremia pasal 2 ayat 21. Kita akan menjadi persembahan yang harum bagi Allah ketika kita tetap terus tinggal dalam kesetiaan. Yeremia 2 ayat 21 bilang begini, saudara. Namun aku, kata Tuhan, telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi orang yang berubah setia di hadapan Tuhan tuh bau busuk. Orang yang berubah setia, orang yang pergi meninggalkan Kristus di hadapan Allah, engkau berbau busuk. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang dahsyat. Tapi engkau berubah setia, maka di hadapan Tuhan kita berbau busuk. Berarti sebaliknya, ketika kita merindu untuk menjadi bau yang harum bagi Tuhan, maka engkau harus belajar setia. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul dalam mengiring Tuhan tidak mudah. Ada salib yang harus kau pikul. Ada pergumulan, ada masalah yang harus kau hadapi. Sehingga tidak sedikit kalau kita lihat ada orang-orang Kristen berkata, aduh kok saya ikut Tuhan jadi tambah susah ya. Saya ikut Tuhan kok jadi tambah menderita ya. Saya ikut Tuhan kok. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika engkau memutuskan ikut Tuhan, maka engkau harus didewasakan. Caranya bagaimana? Engkau harus masuk padang gurun. Bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak langsung ada di tanah perjanjian, no. Nggak langsung ada di dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya, no. Ada namanya padang gurun yang harus mereka lewati. Disitulah mereka ditempa, disitulah mereka dimurnikan, dan disitulah teruji siapa yang layak masuk ke tanah perjanjian, siapa yang tidak dan binasa di padang gurun. Jadi kalau hari ini kita mengikut Tuhan, tapi kita lihat keadaan masih sulit, kita ikut Tuhan dengan setia, tapi masih ada tantangan, masalah, hadapi. Sama-sama bilang sama saya harus hadapi. Kenapa? Karena itu Tuhan mau kita tetap terus didewasakan, kita tetap terus dididik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kapan kita menjadi persembahan yang harum bagi Allah? Ketika kita tetap terus berjalan dalam kesetiaan. Ada badai, tidak ada badai, ada berkat, tidak ada berkat, ada mujizat, tidak ada mujizat, ada doa yang dijawab atau ada tidak ada doa yang dijawab, tetap harus setia. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau setia ikut Yesus. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya mau setia untuk ikut Tuhan Yesus. Meskipun saya susah, ya kan lagunya, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tetap setia ikut Tuhan. Apapun badai hidup kita, Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Padang gurun kita akan lewati, masalah tantangan hidup akan kita jalani, tetapi janji Yesus jelas, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo miliki hidup yang menjadi harum, membawa keharuman bagi nama Tuhan, membawa keharuman dan memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Saya ulang. Yang pertama, ketika hidup kita bersih. Caranya bagaimana hidup kita bersih? Baca firman Tuhan yang selalu membersihkan kita. Yang kedua, ketika kita waspada terhadap hati kita. Yang ketiga, ketika hidup kita menjadi berguna buat orang lain. Dan yang keempat, ketika kita hidup dalam kesetiaan untuk tetap mengiring Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat saat yang indah,
Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan rindu agar kami menjadi pembawa-pembawa harum bagi nama Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Tuhan memberkati setiap mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan yang topang, Tuhan yang tolong. Kami percaya sampai hari ini kami akan lihat mujizat. Kami percaya sampai hari ini kami akan lihat kuasa Allah dinyatakan. Kami percaya sampai hari ini masih ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Bapa, Hamba membawa setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Mereka tetap terus setia mencari Tuhan. Mereka tetap terus setia mengikut Tuhan. Dan mereka melihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam kami menjalani sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan sendiri yang berperkara dalam kehidupan kami. Kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat. Kami akan lihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami akan lihat satu persatu jawaban doa Tuhan Yesus kerjakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan campur tangan. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan Yesus. Usaha mereka, pekerjaan, bisnis mereka diberkati Tuhan Yesus. Kesehatan mereka diberkati Tuhan Yesus. Bahkan hari depan mereka Tuhan buat ajaib. Masa muda mereka, khusus buat orang-orang muda, diberkati Tuhan. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa mencari pekerjaan, Tuhan juga yang buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hal-hal dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Aman dalam campur tangan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan. Bangsa kami diberkati Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dijaga, Indonesia disertai Tuhan. Bahkan kami berdoa ada keamanan bagi kota dan bangsa kami. Sebab kami ucapkan berkat Shalom Allah turun atas kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar diberikan roh takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan ada bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat, di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW, diberkatilah oleh Tuhan, sehingga mereka dalam mengambil keputusan, mereka diberikan tuntunan Tuhan. Pemilihan umum 2024 kami juga bawa dan kami doakan, sehingga semua berjalan dengan aman, semua berjalan dengan kondusif, ada kuasa, ada campur tangan Tuhan, lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kuasa-Mu ada bagi kami. Kami mulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari sukacita. Hari ini menjadi hari mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai di tempat ini, ya kan, pada saat ini. Dan nanti malam, saya ulang kembali buat teman-teman yang baru bergabung, nanti malam ada ibadah khusus wanita. Saya buat hanya di Zoom, ya, hanya melalui platform Zoom, tidak melewati TikTok, tidak melewati Facebook, tidak melewati Instagram, hanya melalui Zoom. Kenapa? Agar saya bisa lebih mengenal setiap umat Tuhan dengan melihat saudara, ya. Jadi pastikan kalau ada yang mau bergabung, wanita-wanitanya Kristus, saya ada jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 8 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 9 waktu Indonesia bagian Timur melalui platform Zoom. Yang rindu untuk bergabung bersama-sama bisa minta linknya di DM saya, baik lewat Instagram, lewat Facebook, ataupun lewat
TikTok ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau yang punya nomor telepon juga silakan. Nah, jadi nanti malam kita ketemu lagi jam 7 malam khusus buat wanita-wanitanya Kristus. Saya rindu membagikan sesuatu yang memberkati setiap umat Tuhan yang ada di mana-mana tempat, sehingga kita anak-anak Tuhan tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Doa saya menyertai kita semua. Sampai ketemu nanti malam jam 7 malam khusus buat wanita. Untuk pria-prianya kita ketemu besok paginya ya, jam 4.30 dalam doa pagi online. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.